warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Oktaviani dari kelas 3 Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen produksi dan manajemen pemasaran dalam mata kuliah manajemen agribisnis. Nah, langsung saja yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkup produksi agribisnis. Produksi dapat dinyatakan sebagai perangkat prosedur atau kegiatan yang terjadi pada penciptaan produk dan jasa. Dengan demikian, maka manajemen produksi secara umum yaitu sebagai rangkaian keputusan yang rumit guna mendukung proses produksi. Nah, adapun ruang lingkup manajemen produksi agribisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun spesifik, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Suatu usaha produksi yang baru memerlukan perencanaan yang sifatnya umum atau yang lebih disebut sebagai pra-perencanaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan komoditas pertanian. Pemilihan komoditas yang akan diusahakan memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha produksi pertanian. Komoditas yang bernilai ekonomis tinggi akan menjadi prioritas utama, tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan pemasarannya. Yang ketiga, pemilihan lokasi produksi pertanian dan penempatan hasil fasilitas. Untuk usaha agribisnis berskala kecil, mungkin pemilihan lokasi produksi tidak menjadi suatu prioritas. Namun umumnya produksi dilakukan di daerah domisili para petani. Namun usaha agribisnis yang berskala menengah ke atas seperti perusahaan perkebunan, peternakan, perikanan yang dikelola oleh perusahaan dengan modal investasi yang berjumlah besar, maka pemilihan lokasi tersebut akan besar pengaruhnya bagi keberhasilan dan kesinambungan usaha. Next, yang keempat, skala usaha pertanian. Skala usaha pertanian yang sangat terkait dengan ketersediaan input dan pasar. Skala usaha hendaknya diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. Yang kelima yaitu perencanaan proses produksi pertanian. Khusus dengan pembukaan usaha baru, setelah perencanaan fasilitas maka dilanjutkan dengan perencanaan proses produksi. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu perencanaan pola produksi pertanian. Perencanaan pola produksi memegang peran penting dalam penjadwalan tenaga kerja dan input pembiayaan proses produksi dan operasi, penanganan pasca panen, serta sistem distribusi dan pemasaran, terutama untuk tanaman hortikultura yang memerlukan penanganan cepat. Yang ketujuh, perencanaan dan sistem pengadaan input-input serta sarana produksi pertanian. Perencanaan input-input dan sarana produksi mencakup kegiatan mengidentifikasi input-input baik dari segi jenis, jumlah, mutu maupun spesifikasinya. Nah, itulah beberapa ruang lingkup dari manajemen agribisnis. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan sistem produksi. Nah, dalam perencanaan sistem produksi ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan atau yang tercakup dalam perencanaan sistem produksi ini. Yang pertama yaitu perencanaan jangka panjang. Dalam kegiatan ini yaitu meliputi peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan produksi dan kebutuhan bahan baku serta kebutuhan finansial. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Dalam kegiatan ini yaitu meliputi perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan untuk kebutuhan distribusi. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Dalam kegiatan ini yaitu meliputi penjadwalan perakitan produk akhir, pengendalian output input, dan pengendalian produksi, serta pengendalian proses dan juga manajemen proyek.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi terdapat jenis-jenis. Yang pertama yaitu order control, adalah perusahaan yang beroperasi dari pesanan dari konsumen. Yang kedua, follow control, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar dan mempunyai persediaan dalam jumlah yang besar. Nah, pengendalian produksi berfungsi untuk beberapa hal, yaitu sebagai perencanaan produksi, yang kedua untuk menentukan urutan kerja dan waktu kerja, yang ketiga untuk memberikan perintah kerja, yang keempat untuk tindak lanjut sebagai tindak produksi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi memiliki tujuan. Yang pertama, digunakan dalam merencanakan, monitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan proses kontrol kualitas dan menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dan berbagai investasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang keempat, produksi yang dihasilkan tepat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan produksi agribisnis. Kegiatan produksi merupakan kegiatan perencanaan produksi yang telah dibuat dan merupakan kegiatan yang memiliki masa yang cukup lama dan terkait dengan bagaimana mengelola produksi sesuai dengan masukan baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu mengenai pengawasan dan pengendalian produksi agribisnis. Pengawasan dalam usaha produksi pertanian meliputi pengawasan anggaran, proses, masukan, jadwal kerja, dan lain-lain. Yang dalam usaha produksi pertanian berfungsi untuk menjamin agar proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Selanjutnya kita masuk pada materi manajemen pemasaran. Pertama, konsep dan ruang lingkup pemasaran agribisnis. Pemasaran terdapat 5 konsep yang mendasari konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang kelima konsep pemasaran sosial. Pada umumnya, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi 6 kategori. Yang pertama yaitu falsafah manajemen pemasaran yang mencakup konsep dan pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, analisis pasar yang mencakup ciri-ciri dan masing-masing jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan analisis kesempatan pasar. Yang keempat, pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi, dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Yang kelima, kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, dan strategi acuan produk atau produk mix. Yang keenam, kebijakan strategi penyaluran yang mencakup penyaluran distribusi dan distribusi fisik. Adapun penentuan agribisnis, ada 2 hal yang penting, yaitu yang pertama mengenai posisi perusahaan di kalangan industri, dan yang kedua berkaitan dengan informasi pasar dan produk yang dijual di perusahaan. Nah, mengenai teknik penjualan agribisnis, ada beberapa macam yang digunakan dalam penjualan agribisnis. Yang pertama itu penjualan langsung, dan yang kedua komoditas, yang ketiga restoran atau hotel, yang keempat marketplace, dan yang kelima media sosial. Itulah penjelasan materi mengenai produksi dan manajemen pemasaran. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan saya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.